Aku bawa dari Indonesia seplastik besar, isinya tuh Bonjour à tous! Halo semuanya, aku Bila, mahasiswa dari Indonesia yang sedang menjalani studi di Prancis. First of all, aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, langsung aja, sesuai dengan judul video kali ini, aku mau sharing pengalaman aku jadi mahasiswa baru di luar negeri, dan bagaimana aku bisa survive dan melalui semester pertama. Throwback waktu minggu-minggu pertama kuliah, aku sempat ngerasa pesimis banget. Bener-bener nggak tahu harus ngomong apa, dan ditambah lagi, aku adalah satu-satunya mahasiswa asing di jurusan aku. Ada sih mahasiswa asing juga, tapi nggak banyak. Dan rata-rata mereka berasal dari negara-negara Francophone, yang which is juga berbahasa Prancis. Contohnya kayak Algeria, Tunisia, dan lain-lain. Ingat banget masa-masa di awal-awal kuliah itu bener-bener setiap pulang kampus tuh pasti stres, dan nggak jarang juga nangis. Karena ngerasa susah banget. Oh iya, buat yang belum tahu, aku kuliah dengan 100% menggunakan bahasa Prancis. Jadi bisa kebayang gimana rasanya jadi satu-satunya maba asing yang harus ngedengerin bule Prancis ngomong cas-cis-cus. Meskipun aku udah punya bekal bahasa Prancis, tapi tetap aja, yang namanya konteks kuliah itu pasti beda, apalagi master. Mulai dari konten pembicaraannya, sampai macam-macam cara dosen Prancis itu ngomong, bener-bener bikin aku shock setiap harinya. Boro-boro nyatet, bisa ngedenger dan ngerti aja itu udah syukur banget. Tapi pada akhirnya, segala kesulitan di awal-awal maba, aku lalui dengan ya alhamdulillah. Berkaca dari pengalaman aku sendiri, dan bagaimana cara aku menyikapinya, aku harap beberapa tips how to survive sebagai maba di luar negeri ini bisa membantu kalian yang mungkin juga merasakan kesulitan dan ketakutan yang sama. Atau juga buat kalian yang mungkin sedang mempersiapkan studi di luar negeri, supaya ada bayangan apa yang bisa kalian lakukan. Tips yang pertama adalah, banyakin kenalan atau perkaya networking. Mungkin banyak yang merasa malu ngajak kenalan orang lain, apalagi ketika kita adalah mahasiswa asing. Tapi bagaimanapun, banyak kenalan itu benar-benar bisa bantu kita melalui masa-masa sulit sebagai maba di negeri orang. Dengan kenalan, kamu bisa tanya ketika kamu bingung, kamu bisa minta tolong ketika kamu kesusahan, dan pastinya kamu bisa punya teman baru. Aku ada beberapa tips untuk kenalan sebagai maba asing di luar negeri. Pertama, ubah dulu mindset kamu menjadi jangan pikir panjang, say hi aja duluan. Terlepas dari orang itu responsif atau enggak, atau apapun itu urusan belakangan. Dan jangan pernah mikir, duh malu, duh takut, duh nggak pede sama bahasa aku atau penampilan aku. Trust me, mereka nggak peduli. Jadi pastiin dulu, kamu punya mindset muka tembok. Toh, kalau respon mereka nggak sesuai dengan harapan kamu, nanti juga lupa dan nggak akan ada ruginya. Pengalaman aku, ketika sebelum masa perkuliahan dimulai, aku sering sengaja datang ke kampus untuk jalan-jalan dan lihat-lihat suasana. Nah, setiap aku di kampus itu, aku berusaha untuk kenalan dengan orang baru. Tujuan awal aku sederhana, setidaknya supaya punya teman kampus dan bisa nanya-nanya ketika aku butuh informasi. By the way, ini nggak harus sama orang asing aja sih. Begitu juga kamu dengan orang Indonesia yang memang tinggal di negara itu. Aku juga sering mulai kenalan dengan senior-senior yang sudah lebih dulu menjalani studi di Perancis. Anak PPI misalnya. Gak jarang aku approach duluan untuk sharing dan minta saran mengenai cara untuk menjalani perkuliahan dan kehidupan di sini. Intinya, kamu itu udah di luar negeri. Jangan sia-siakan kesempatan kamu untuk kenal dengan banyak orang. Karena kamu gak akan tahu, ketika kamu kenalan dengan banyak orang, ada banyak informasi, bantuan, dan kesempatan yang bisa kamu dapatkan. Nah, tips yang ketiga terkait kenalan, bikin kamu dikenal. Maksudnya apa sih? Jadi eksis gitu? Ya, itu juga bisa sih kalau mau, tapi bukan itu. Coba setiap kenalan, kalian usahakan untuk memberikan kesan, supaya kalian diingat oleh teman kalian. Nah, aku ini adalah tipe orang yang bangga banget ketika orang bisa tahu bahwa aku ini berasal dari Indonesia. Jadi memang waktu aku berangkat ke Prancis ini, aku bawa dari Indonesia seplastik besar. Isinya tuh gelang-gelang batik, gelang-gelang tenun, dan aksesoris-aksesoris batik kayak gini. Ini wajib banget aku bawa setiap aku pergi-pergi di sini. Pokoknya wajib ada di tas. Gunanya apa? Gunanya adalah ya untuk kenalan. Selain memang kamu ingin ngasih sesuatu ke mereka, hal-hal kecil kayak gini, hitung-hitung bisa jadi topik untuk memulai pembicaraan. Dan gelang sederhana kayak gini bisa bikin aku diingat sebagai mahasiswa dari Indonesia. By the way, nggak harus barang sih, apapun itu. Make a good impression. Karena ketika kalian diingat, itu semacam menciptakan connection bahwa kita saling tahu dan mengenal lebih dari sekadar nama.
dan itu memudahkan kalian untuk nge-reach mereka lagi. Nah, setelah kalian berhasil kenalan, tips yang kedua adalah jangan malu minta tolong duluan. Jangan samain di luar negeri kayak di Indonesia, yang ketika kita nunjukin raut muka sedih atau kesusahan aja, pasti ada aja gitu yang nawarin bantuan ke kita tanpa kita minta. Atau sekadar nanya, kamu kenapa? Di sini itu, aku nggak bilang nggak ada ya, tapi jarang. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan, jangan pasrah menunggu bala bantuan itu datang dengan sendirinya. Nah, kemungkinannya kecil banget. Maka dari itu, salah satu cara adalah ya inisiatif, minta tolong duluan. Jangan pernah malu, karena balik lagi, ketakutan dianggap nggak bisa, dianggap nggak tahu, itu cuma ada di diri kamu aja. Dan pada akhirnya, mereka pasti mau bantu kamu. Ketika kalian butuh catatan mereka, ya jangan ragu untuk tanya dan minta duluan. Ketika kalian bingung, jangan sungkan untuk minta tolong. Baik sama dosen, maupun sama teman sendiri. Pada dasarnya mereka itu juga manusia. Jadi secuek-cueknya atau sedingin-dinginnya mereka di mata kamu, jika kamu menunjukkan niat baik, attitude yang positif, pasti mereka akan bantu kamu. Oh iya, satu tips lagi nih perihal bantuan. Pastikan kamu juga reach international office di kampus kamu. Tanya dan pastikan apakah ada bantuan dan pendampingan untuk mahasiswa asing di kampus kamu. Tips yang ketiga, kerja ekstra. Dimanapun sebagai mahasiswa asing, pasti kalian harus kerja lebih ekstra dibanding teman-teman kalian yang lain. Karena faktanya, kalian memang harus kerja dengan effort yang lebih besar dibandingkan dengan teman-teman kalian yang memang terbiasa dengan bahasa maupun sistem pengajaran di negara itu. Misalnya dalam kasus aku itu kesulitan untuk menyimak dan mencatat secara bersamaan. Makanya, selain aku minta tolong, aku juga pasti selalu pasang recorder untuk merekam materi yang disampaikan dosen. Baru ketika sampai di rumah, aku coba melengkapi catatan aku yang amburadul itu dengan bantuan dari rekaman yang tadi. Sekaligus sambil menyimak ulang materi yang disampaikan oleh dosen. Iya, memang pasti capek banget. Tapi untuk mengejar ketertinggalan kita, ya kita harus siap untuk kerja lebih keras. Tips yang keempat, aktif dan jangan malu menunjukkan kelebihan kamu. Kembali lagi ke mindset muka tembok. Ya, di sini pola pikir kayak gitu adalah penyelamat untuk kita. Karena memang orang-orang di sini nggak akan ngejudge kalian kok. Karena kalian A, karena kalian B, karena kalian C. Setelah kalian berpegang pada prinsip itu, saatnya untuk berusaha aktif dan menunjukkan kelebihan kamu. Iya, aktif. Tunjukkan antusias kamu ketika belajar. Tanya ketika kamu tidak tahu. Di sini semua orang menghargai jenis pertanyaan. Mau segak penting apapun itu, tanya aja. Mereka, baik dosen maupun mahasiswa, pasti akan mengapresiasi kamu. Selanjutnya, jangan malu tunjukkan kelebihan kamu. Sebagai contoh dari pengalaman aku, sebagai satu-satunya mahasiswa asing, pastinya bahasa Prancis aku nggak akan sebagus mereka teman-teman aku yang dari Prancis. Tetapi karena aku merasa memiliki kelebihan di bidang lain, misalnya desain grafis atau fotografi, aku berusaha memaksimalkan kelebihan aku ketika misalnya presentasi. Dengan mempersiapkan PowerPoint, animasi, atau aspek-aspek pendukung lainnya yang kemudian bisa menjadikan presentasi aku bisa lebih baik dan setara dengan para native speaker. Intinya, tonjolkan kelebihan kamu untuk menutupi kekurangan kamu. Jangan misalnya orang-orang nggak biasa buat PowerPoint, kalian jadi ikut-ikutan. The last but not least, poin yang kelima. Kembali kepada niatan awal kamu, sebelum kamu memilih untuk sampai ke negeri tujuan studi kamu. Apa sih yang mendorong kamu sampai kamu memilih untuk merantau sejauh ini? Apa yang melatar belakangi mimpi kamu ini? Rajin-rajin untuk melihat lagi, apa yang memotivasi kamu untuk memilih jalan ini? Jalan yang penuh pengorbanan. Berkorban untuk berpisah jauh dari keluarga, jauh dari rumah, merelakan umur, untuk melanjutkan studi di negeri orang. Ketika kamu sadar niatan awal kamu, dan sadar bahwa sudah banyak yang dikorbankan untuk mencapai mimpi kamu ini, kamu nggak akan semudah itu untuk menyerah. Apalagi hanya karena kesulitan-kesulitan yang pada kenyataannya semua orang, semua mahasiswa, baik di luar negeri maupun di Indonesia, menghadapinya. Ketika kalian merasa down dan lupa dengan tekad awal kalian, inilah pentingnya peran orang-orang terdekat kamu. Bisa keluarga, bisa teman, bisa siapa aja. Pastikan kamu punya teman yang bisa menumbuhkan lagi semangat dalam diri kamu ketika semangat yang biasa kamu ciptakan itu redup. Oh iya, dan satu lagi, jangan mengutuk diri kamu sendiri. Aku awal-awal juga banyak menyalahkan diri aku sendiri. Kok udah belajar bahasa Prancis selama ini, selama S1, masih aja sih nggak ngerti bule ngomong apa? Kok aku nggak bisa sih ngomong lancar kayak mereka? Kok aku ini sih, kok aku itu sih? Waktu lagi galau-galaunya, aku sempat sharing dengan senior aku
mahasiswa Indonesia juga yang sedang menjalani studi di Prancis. Dia bilang, jangan melulu salahin diri sendiri. Salahin aja mereka kenapa nggak bisa ngerti kamu. Setelah dikasih tahu itu, aku langsung berusaha mengubah mindset aku. Bahwa ya faktanya aku memang datang dari negara lain. Jadi wajar aja apabila ada banyak hal-hal yang berbeda antara aku dan teman-teman Prancis aku. Dari situlah aku mulai berani berekspresi, berani untuk bertanya, berani untuk minta tolong, dan juga berani untuk salah. Pada akhirnya, segala tangisan-tangisan waktu maba itu berangsur-angsur bisa aku tangani. Walaupun yang namanya kesulitan itu tetap ada sampai sekarang. Bukan berarti aku cerita kayak gini, aku sekarang lancar jaya aja kuliahnya. Ya nggak sama sekali juga. Kesulitannya tentu berbeda dengan apa yang aku alami waktu itu. Well, sampai di sini dulu ya videonya. Next, insya Allah, aku akan sharing lagi pengalaman aku kuliah di Prancis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, au revoir!